Di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, tersimpan sebuah legenda mengerikan yang turun-temurun dikisahkan penduduk desa Sekarwangi. Legenda tentang Nyi Roro Kidul, bukan Nyi Roro Kidul yang dikenal luas sebagai penguasa pantai selatan, melainkan versi yang jauh lebih mengerikan, lebih lokal, dan lebih dekat. Nyi Roro Kidul di Sekarwangi bukanlah ratu laut, melainkan roh jahat yang bersemayam di sebuah goa tersembunyi. Di balik air terjun 7 tingkat, air terjun Sriti. Goa itu disebut Goa Angker, tempat Nyi Roro Kidul menjerat korbannya. Cerita bermula dari seorang gadis cantik jelita bernama Sekar, putri kepala desa yang dikenal karena kecantikannya yang memikat dan kebaikan hatinya. Namun kecantikan Sekar menarik perhatian Nyi Roro Kidul. Roh jahat itu iri dan menginginkan Sekar untuk menjadi pengikut setianya untuk selamanya terkurung dalam Goa Angker. Suatu hari, Sekar pergi ke air terjun Sriti untuk mengambil air suci yang konon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Saat ia mendekat ke air terjun, ia mendengar suara merdu memanggil namanya. Suara yang begitu menenangkan dan menghipnotis. Ia mengikuti suara itu, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Suara itu membawanya mendekati Goa Angker yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam goa, ia melihat seorang wanita cantik berpakaian hijau tua. Rambutnya panjang terurai, dan matanya memancarkan cahaya hijau yang dingin. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menawarkan Sekar kekayaan dan kecantikan abadi, dengan syarat Sekar harus menjadi pengikut setianya. Sekar menolak, namun daya pikat Nyi Roro Kidul sangat kuat. Dia merasa tak berdaya, terpikat oleh keindahan palsu yang ditawarkan. Nyi Roro Kidul lalu menunjukkan kepadanya sebuah cermin ajaib. Di cermin itu, Sekar melihat dirinya sendiri. Cantik luar biasa, jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Dia tergoda dan hampir menerima tawaran Nyi Roro Kidul. Namun, tiba-tiba ia teringat akan keluarganya, desanya, dan kehidupan yang telah ia jalani. Ingatan itu membangkitkan kekuatannya untuk melawan. Sekar berteriak sekuat tenaga, menolak tawaran Nyi Roro Kidul. Goa Angker bergetar hebat. Nyi Roro Kidul murka. Ia menyerang Sekar dengan kekuatan gaibnya. Sekar melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan doa dan keyakinan yang ia miliki. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan terjadi di dalam goa yang gelap dan lembab itu. Suara-suara aneh, jeritan, dan tawa jahat memenuhi goa. Setelah pertempuran sengit, Sekar berhasil melukai Nyi Roro Kidul. Roh jahat itu menjerit kesakitan dan menghilang ke dalam kegelapan goa. Sekar berhasil keluar dari goa, namun ia mengalami trauma yang mendalam. Karena kehilangan sebagian ingatannya, seringkali mengalami mimpi buruk dan melihat bayangan Nyi Roro Kidul di mana-mana. Bertahun-tahun kemudian Sekar meninggal dunia. Namun kisah Nyi Roro Kidul di Sekarwangi tetap hidup, diturunkan dari generasi ke generasi. Konon Nyi Roro Kidul masih bersemayam di Goa Angker, menunggu korban selanjutnya. Hingga kini, air terjun Sriti dan Goa Angker tetap menjadi tempat yang ditakuti penduduk desa Sekarwangi. Suara-suara aneh dan penampakan masih sering dilaporkan, mengingatkan penduduk akan kekuatan jahat yang bersemayam di balik keindahan alam. Dan setiap kali bulan purnama, konon suara tawa Nyi Roro Kidul terdengar dari dalam Goa Angker. Ini cari mangsa baru untuk memenuhi kutukannya yang abadi. Siapapun yang berani mendekat akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan merasakan kehadiran roh jahat yang mengintai di balik keindahan alam yang menawan. Generasi berganti, namun legenda Nyi Roro Kidul di desa Sekarwangi tetap hidup, bahkan semakin mengerikan. Cerita tentang Sekar, gadis yang melawan roh jahat, menjadi inspirasi sekaligus peringatan. Namun sebuah kejadian aneh kembali mengguncang desa. Seorang arkeolog muda bernama Bayu datang ke desa Sekarwangi untuk meneliti Goa Angker. Ia tertarik dengan legenda Nyi Roro Kidul dan ingin membuktikan kebenarannya secara ilmiah. Bayu, dengan peralatan modernnya, melakukan eksplorasi di sekitar air terjun Sriti dan Goa Angker. Ia menemukan beberapa artefak kuno yang diduga berhubungan dengan ritual pemujaan Nyi Roro Kidul. Namun, semakin dalam ia meneliti, semakin ia merasakan kehadiran yang menyeramkan. Ia sering mendengar bisikan-bisikan, melihat bayangan-bayangan, dan merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun cuaca sedang panas. Suatu malam, saat Bayu tengah menganalisis artefak di dekat Goa Angker, ia melihat sesosok bayangan wanita berpakaian hijau tua. Bayangan itu semakin mendekat, dan Bayu menyadari bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul. Kali ini, Nyi Roro Kidul tampak lebih kuat dan lebih mengerikan. Dia menserang Bayu dengan kekuatan gaibnya.
mencoba untuk menariknya ke dalam Goa Angker. Bayu melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan ilmu pengetahuan dan logikanya. Unicorn menetralisir kekuatan gaib Nyi Roro Kidul dengan menggunakan alat-alat yang dibawanya. Namun kekuatan Nyi Roro Kidul jauh melebihi kemampuannya. Bayu terdesak dan hampir menyerah. Di saat-saat kritis, Bayu teringat akan kisah Sekar. Ia mengingat keberanian dan keteguhan hati Sekar dalam melawan Nyi Roro Kidul. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, berteriak lantang, memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah cahaya terang muncul dari langit, menghalang kekuatan Nyi Roro Kidul. Roh jahat itu menjerit kesakitan dan menghilang untuk selamanya. Bayu selamat, namun ia mengalami trauma yang mendalam. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa Sekarwangi, membawa serta artefak-artefak yang telah ia temukan. Berbenci untuk meneliti lebih lanjut tentang Nyi Roro Kidul dan mengungkap misteri di balik legenda tersebut. Daunis bahwa legenda Nyi Roro Kidul akan tetap hidup sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang tersembunyi di balik keindahan alam, dan sebagai bukti bahwa kebaikan dan keimanan akan selalu menang melawan kejahatan. Goa Angker tetap menjadi tempat yang misterius dan menakutkan. Tetapi kini, bayangan Sekar dan Bayu ikut terukir dalam legenda desa Sekarwangi sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan gelap yang tak akan pernah padam.